di mana kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang selama ini banyak orang mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan, tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah mengagungkan para ulama, memuliakan para ulama. Karena dalam ajaran kita, ajaran Islam, mengagungkan, menghormati dan memuliakan ulama itu suatu hal yang harus, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu karena perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Gak peduli apapun karakternya, dari mana dia berasal, apa warna kulitnya, dari suku mana dia berasal, karena mereka adalah para ulama, pewaris Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di malam ini saya tidak akan bercerita tentang Nabi kita Muhammad SAW, tapi saya akan menegur di mana kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya akan menggedor hati per hati, satu persatu dari kalian. Di mana kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang selama ini banyak orang mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah mengagungkan para ulama, memuliakan para ulama. Karena dalam ajaran kita, ajaran Islam, mengagungkan, menghormati dan memuliakan ulama itu suatu hal yang harus, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu karena perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Gak peduli apapun karakternya, dari mana dia berasal, apa warna kulitnya, dari suku mana dia berasal, karena mereka adalah para ulama, pewaris Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, al-ulama warathatul anbiya, wa anna al-anbiya lam yurithu dinaran wa dirhaman, wa innama warathul ilm, wa man akhadahu akhadha bihamdin wafirin. Qala Rasulullah SAW. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu pewaris Nabi yang meneruskan estafet perjuangan Nabi kita Muhammad SAW dengan tujuan menyelamatkan umat manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya tidak ada yang mewariskan dinar wa dirham, tidak ada yang mewariskan harta. Para anbiya, para nabi dan rasul mewariskan ilmu. Maka barang siapa di antara kalian mengambil bagian warisan tersebut, maka sesungguhnya hakikatnya kalian telah mengambil bagian yang sangat banyak. Apa yang banyak? Kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sekarang kita lihat zaman ini, maka zaman sekarang ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Banyak orang sudah tidak lagi memuliakan ulama. Sungguh sangat menyisakan dada apabila ada orang yang menghina dan merendahkan ulama. Dan ini merupakan pelecehan terhadap agama. Kenapa? Karena ulama ini senantiasa memperjuangkan ilmu-ilmunya Allah dan Rasulullah, mensyiarkan ilmu-ilmunya Allah dan Rasulullah. Mereka pewaris Nabi yang harus diagungkan dan dimuliakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kedudukan mereka dalam urutan ketiga. Dalam surah Al-Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallah annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi." Allah telah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan selain dirinya. Malaikat itu telah menyatakan tiada Tuhan selain Allah, dan para ulama juga telah menyatakan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menempatkan para ulama yang bersyahadat mengakui tiada Tuhan selain Allah pada urutan ketiga. Maka sungguh sangat hina dan menyesakkan dada apabila ada orang yang menghina, meremehkan, bahkan berani melukai ulama baik secara zahir maupun batin. Suatu kehinaan. Kenapa? Karena kalau ulamanya sudah tidak diagungkan, tidak dimuliakan, maka otomatis syariat pun akan lagi dihinakan. Otomatis syariat ini akan menjadi terhinakan dan dihinakan. Namun apabila ulama dimuliakan dan diagungkan,
maka otomatis syariat ini akan menjadi mulia dan bernilai. Makanya kalau sampai kewibawaan ulama telah jatuh di mata umat, maka bersiaplah akan hilangnya syariat dari muka bumi ini. Kenapa? Karena ulama seringkali disepelekan. Ya seperti sebagai warga komplek ini, pengajian malam Jumat yang hadir 3-4 orang, pengajian malam Senin, Ustaz itu lucu banget kalau nyampein humoris. Ustaz itu luar biasa. Kalau kata nyamanya perempuan udah berjatuh hati, tetap aja modalnya. Ngaku cinta Nabi, cinta Rasulullah, tapi ada syariat dan warisannya dibagikan, gak ada satupun yang menghadirinya. Mana cintanya? Cinta itu akan menambah bagi yang mencintai ini ketaatan, kepatuhan. Dulu kita pacaran sama istri-istri kita nih, saking cintanya, diajak kemanapun istri, ayo baik. Ajak makan bakso di gunung, ayo berangkat. Cinta akan menambah rasa patuh dan taat. Kalau kalian mengaku cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, tapi pengajian sepi, maka cinta itu bohong, cinta itu palsu. Cinta itu bukan cinta yang sesungguhnya. Makanya tumbuhkan kecintaan kita kepada para ulama, karena ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya saudara ya. Rasulullah SAW sudah memprediksi dan mewartakan keadaan manusia zaman ini. Zaman di mana manusia lari dari para ulama, lari dari para fuqaha, ahli hukum Islam. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kata Rasul, akan ada nanti zaman pada umatku mereka lari dari para ulama, lari dari para fuqaha. Maksudnya bagaimana? Wah, ada ulama itu lari, bukan. Ada fuqaha itu kabur, bukan. Tapi enggan menghadiri pengajian yang disampaikan oleh para ulama, enggan menghadiri pengajian yang disampaikan oleh para fuqaha. Kita tidak akan bisa selamat tanpa kita mengenal hukum Islam. Kita boleh bebas bergaya seperti apapun, tapi ingat cuma gaya Nabi kita Muhammad yang diterima di Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selama ini kita muslimin berlomba-lomba meniru gaya budaya tradisi orang kafir di setiap lapang kehidupan. Dari segi berbusana, menata rambut, berbicara dan lain sebagainya. Mana ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang kita mengaku-ngaku cinta kepadanya? Bagaimana kita bisa mengetahui ajaran Nabi Muhammad kalau bukan dari majelis ilmu, dekat kepada para ulama? Ulama-ulama yang benar-benar mewariskan warisan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi zaman sekarang manusia sudah mulai jauh. Nah, kalau sudah sampai di titik ini, fayabtaliyahumullah bisalasi balaya, Allah akan turunkan 3 musibah pada setiap individu muslimin di negeri ini. Pertama, yarfa'ullah al-barakah min kasbihim, Allah cabut keberkahan dari harta, dari usahanya, dari semuanya. Kita lihat sekarang ya, keberkahan ini sudah agak sulit didapat. Pembelajaran banyak yang tidak efektifan dalam pembelajaran rezeki yang didapat, bahkan jauh dari asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Waktu berjalan begitu cepat tak berasa. Cicilan gak udah-udah, cicilan rumah gak habis-habis, cicilan motor gak habis-habis, gak ada keberkahan. Padahal waktu berjalan cepat, seharusnya cepat lunas, tapi enggak, kok gak selesai-selesai kayak gitu. Apalagi COVID sekarang. Jadi namanya keberkahan sekarang ini kayaknya udah rasa-rasa udah sangat sulit didapat. Banyak ketidakefektifan dalam pembelajaran rezeki yang didapat, bahkan jauh dari kata maslahat dan manfaat. Ini keadaan zaman sekarang. Kenapa? Karena orang sekarang ini cenderung menyepelekan, merendahkan, menghinakan para ulama, para ustadz, sehingga inilah yang terjadi saat ini. Sebab yang kita sering menyepelekan, ada maulid banyak yang nongkrong di pos, ada maulid di kompleknya nongkrong di pos. Ini orang apa ini?
di kompleknya ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jelas akan mendapatkannya kelak, dia nongkrong di pos. Warga mana itu? Ya mudah-mudahan bukan warga sini, warga blok depan ini. Ini udah keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Kita memprediksinya dari sisi agama, ini keadaan sudah sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat membahayakan. Pertama, sebab mereka keberkahan Allah. Kedua, yusolitullah alaihim sultan zaliman. Allah angkat para pemimpin-pemimpin zalim yang akan memimpin kita. Karena keadaannya seperti itu. Banyak para pemimpin pengkhianat, banyak orang jujur dianggap khianat, yang pengkhianat dianggap jujur. Banyak orang amanah dianggap dusta, yang dusta dianggap amanah. Di zaman sekarang, kebijakan-kebijakan yang gak pro kepada masyarakat dan rakyat, kebijakan bahkan memberatkan rakyat. Ini yang terjadi saat ini. Jadi kita nggak bisa saling menyalahkan. Ini sini gara-gara lu nih bukan, tapi karena sebab kita sendiri nggak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita menjauhi para ulama, sehingga inilah yang terjadi saat ini. Dan yang paling mengkhawatirkan ya, wa yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia ini tanpa membawa keimanan, alias mati konyol, mati suul khotimah. Sekarang kita lihat banyak orang mati konyol, mati karena COVID, takut COVID akhirnya mati, bukan takut sama Allah, takut sama COVID mati karena lenggak miras, mati karena menggunakan narkoba. Sekarang banyak kematian konyol, dan itu sudah diprediksi oleh baginda Nabi kita Muhammad. Mau sampai kapan keadaan ini? Kapan kita akan membenahi diri kita masing-masing? Kapan kita akan meramaikan dan merebutkan warisan Nabi kita Muhammad SAW? Di mana bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW? Kalau pengajiannya masih sepi, jangan mengaku cinta Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mencintai itu, dia akan mengetahui dari A sampai Z orang yang mencintainya. Seperti contoh istri kita saat ini, kita mencintainya, kita tahu dari A sampai Z. Ada bisul di selangkangannya, kita tahu. Ada telalan di kenteknya, kita tahu. Cinta itu harus kita bawa kepada cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga para ibu-ibunya. Ibu-ibunya juga lumayan luar biasa. Kalau udah nonton film Ikatan Cinta, itu masakan apa angus juga udah tahu itu siapa peran-perannya. Segitu luar biasanya ibu-ibu saat ini. Info artis, gosip selebritis ini seakan-akan menjadi jatuh bagi kebanyakan ibu-ibu rumah tangga saat ini. Sehingga para ustadz, para kiai yang harusnya dijadikan panutan malah dijadikan tontonan saat ini. Sementara para artis, pengumbar aurat lainnya yang seharusnya dijadikan hanya sekedar tontonan malah menjadi panutan dan kiblat gaya itu. Ini keadaan zaman sekarang. Kita lihat lagi yang besar. Tapi mendingan ibu-ibu baru pengajian rame, seragaman, minyak wangi mungkin sama. Kalau lagi ngaji wangi-wangi, kalau di rumah bawa gepeng juga. Tapi lumayan, ibu-ibu. Atau ada kalau ibu-ibu kompleks ini berberangkatan dalam pengajian ya, kalau ibu-ibu kompleks lain berberangkatan pengajian. Semoga berkah Maulid di malam hari ini Allah tumbuhkan kesadaran kita beragama, Allah tumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, Allah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah Maulid di malam hari ini di komplek kita tercinta. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sindiran, dan semoga menjadi rasa malu buat mereka yang gak hadir yang nongkrong di pos. Ini ngaco ini. Ada Maulid di sini nongkrong di pos. Ini goblok itu kan ya. Bukan mobil, itu ngaco ya. Masa Maulid di sini nongkrong di pos? Harusnya ini di sini kan jumlah kakak 100 lebih ya. Ini nggak ada separuhnya. Kalau 100 kakak per kakak misalnya 2-3 orang, 3 kali 100 saya udah berapa?
300, ini 100 juga ada. Banyak malah warga luar, Duren Permai, Royal. Yang kompleks itu satu paling tidak saya katakan. Ini At-Taqwa. Paling berapa orang? Ini mana cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Bohong cinta kita ini bohong kepada Nabi Muhammad. Kelak kita akan menyesal. Kenapa? Karena cuma beliau nanti akan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Dan ada satu hadis kalau kita mau ke Suriah, mereka yang mengaku umat Nabi Muhammad, mereka mengaku bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, kelak apabila mengenal apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kelak di akhirat Allah akan butakan pandangan Nabi Muhammad dari mereka. Jadi dalam kitab Majmu' Suriah itu ada segolongan umat digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikatnya, malaikat Malik ke neraka. Sampai malaikat Malik ini bingung, kok orang dapat di surga ketika golongan ini dibawa ke neraka. Akhirnya tanya Malik, kalian ini siapa? Dari kaumnya umat siapa? Nabi siapa ini? Mereka terdiam malu mengakui kalau mereka ini umat Nabi Muhammad. Mereka diam. Malik penasaran, kenapa Allah menyuruh kalian ke neraka? Kalian itu umat siapa? Akhirnya mereka tetap malu terdiam hingga akhirnya setelah mereka sampai di bibir Jahannam, setiap orang 1000 malaikat zabani yang menarik betok dan menyebutkannya ke neraka. Udah sampai di neraka, mereka nggak tahan apa saat di neraka, mereka teriak, wah Muhammadah, wahai Nabi Muhammad, tolong kami nggak kuat. Nah ketika itu Jibril muter-muter di atas neraka mencari sisa umat Nabi Muhammad yang masih di neraka. Jibril mendengar ada yang teriak, wah Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Jibril berpikir ini pasti umatnya Nabi Muhammad. Jibril pun lari ke surga panggil Nabi kita Muhammad. Sampai di surga Nabi Muhammad lagi santai. Surga udah gak ada kerjaan, santai. Kalau di surga masih kulit, bukan surga. Surga udah tenang, santai, menikmati hasil yang dikerjakan di dunia. Wahai Muhammad, engkau senang-senang di sini sementara umatmu di neraka. Kaget Nabi Muhammad, masih ada orang di neraka. Lari, maju buruknya, menuju neraka. Pinggiran neraka, bilang ya Malik keluarkan umatku. Kata malaikat Malik apa? Aku nggak menerima perintah darimu wahai Muhammad. Aku hanya menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Muhammad kemari ke arsy Allah Subhanahu Wa Taala, tersungkur sujud di hadapannya dan berkata, ya Allah, inikah yang Engkau janjikan padaku? Apa kata Allah? Mereka melupakanmu di dunia wahai Muhammad, maka sekarang aku lupakan mereka dari syafaatmu. Allah bilang, kalau Allah sudah lupakan Nabi Muhammad pada kita, ya, lupakan syafaatnya, dan nggak ada nama selamat. Allah bilang, dan kita ini termasuk umat yang dolimnya luar biasa. Kita menjadikan cinta Nabi Muhammad ini bertepuk sebelah tangan kepada kita. Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah, inilah arhamukum, aku ini benar-benar sayang kepada kalian, asyadu rahmat abaikum, melebihi cinta orang tua kalian kepada kalian. Wa anfusakum li anfusikum, dan kecintaan kalian pada diri kalian aku lebih mencintai. Kalau kita cinta pada diri kita, orang tua kita cinta kepada kita, ketahuilah Rasulullah lebih mencintai kita ketimbang orang tua kita dan diri kita sendiri. Kenapa? Beliau langsung bersumpah, demi Allah. Apakah sumpahnya Nabi Muhammad? Demi Allah, aku lebih mencintai kalian ketimbang kedua orang tua kalian dan diri kalian. Saat ini kita menjadikan cinta tersebut bertepuk sebelah tangan. Bagaimana rasa sakit hati apabila kita mencintai seseorang tapi seseorang itu tidak mencintai kita. Berapa banyak orang bunuh diri gara-gara cinta yang ditolak, perempuan gantung diri, telan koma satu papa, itu bodrek. Berapa banyak? Sekarang kita bayangkan bagaimana perasaan baginda Nabi kita Muhammad SAW melihat umatnya bertepuk sebelah tangan. Ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, kami pasti akan berikan padamu wahai Muhammad apapun yang kau kehendaki sampai kau benar-benar ridho kepadaku. Allah yang kita ridho kepada Muhammad. Kata Rasulullah, lam ardahat, artinya aku enggak akan pernah rela ya Allah
apabila ada satu saja umatku di neraka, satu aja umatku ada di neraka, aku gak rela. Artinya apa? Allah menginginkan kita, Nabi Muhammad menginginkan kita semua itu ada di surga Allah. Tapi apakah itu yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad? Keadaan yang begitu gak kacau balau, dia bertahun-tahun gak ada orangnya, kita mana itu? Apa yang menyebabkan kalian enggan menghadiri pengajian? Apakah ada tanggapan? Apakah disuruh bawa makanan? Kalian cuma datang bawa pantat, duduk prok, dengerin, amalkan. Cuma itu yang diminta. Apakah Ustaz Ahab sudah minta amplop? Sini tampungan, tadi, enggak. Padahal beliau susah itu kan. Anda tahu banget. Tapi beliau enggak, kita datang dalam ikhlas ngajarin kalian ilmu agama yang tujuannya menyelamatkan kalian dari siksanya Allah SWT. Tapi di mana kakak yang 100 orang lebih ini pada kemana? Moga Allah SWT sih gak mau panjang lebar ya. Hati udah pegel juga, cantik dengar ya. Udah lama soalnya, udah bertahun-tahun kok keadaannya seperti ini. Apa yang kalian sibukkan sehingga kalian memalingkan diri kalian dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW? Di mana cinta kalian kepada Nabi Muhammad? Kalau kalian mengaku cinta kepadanya, hadiri warisannya. Di mana warisannya sedang dibagikan, ambil bagiannya. Itu tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Semoga Allah memberikan kita hidayah. Semoga Allah memberikan kita taufik. Semoga Allah SWT meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Semoga Allah tumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wal kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Allah warzuqna sa'adat ad-darin wa taqabbal najrat al-alamin wa qdi al-darin wa qdi al-muslimin muslimin ya inshallah al-darin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khadija zainab sayyidina Rasulullah rabbana taqabbal a'malana wa qdi hasanatana wa fadhlana wa aqana wa tajawaz sayyi'atina ya Allah ya Rahman ya Rahim amin al-qur'an Muhammadina sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.